Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih al-hadi ila ihsanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita jawab dulu bersama tugasnya ya, yang sudah disetor. Jadi yang pertama ya, yasjudani. Taib. Kemudian yang kedua, kadzabti. Kemudian yang ketiga, idhabna. Kemudian yang keempat, sami'a. Kemudian yang kelima, nadartu. Yang keenam, u'budu. Yang ketujuh, na'lamu. Yang kedelapan, kafartum. Baik. 8 saja ya. Baik, 8 ini ya, cara menjawabnya. Jadi yang pertama kita sebutkan jenis fiilnya, karena fiil ada 3, madhi, mudhari, amr. Jadi itu yang pertama. Jadi kita sebutkan apakah fiil madhi, kemudian mudhari, atau amr. Ini yang bagian A ya. Kita kasih bagian A, ini yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ya, kita disuruh sebutkan domirnya pada kalimat di situ. Domirnya yang mana? Kemudian yang ketiga, hakikat domirnya. Jelas ya? Kita jawab misalnya yang nomor 1, yasjudani. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Cirinya di awalnya ada huruf ya. Anaitu. Anita, anaitu. Ya, berarti dia fi'il mudhari 1. Fi'il mudhari 2 ya, yang nomor 2. Kemudian kalau kita ditanya mana domirnya di situ, nah kita lihat, buka di situ tabel yang berakhiran alif nun, yasjudani, yang awalannya ya, akhirannya alif nun. Nah, lihat yang mana di sini muttasil dengan fi'il mudhari, yang tabel keduanya cari yang awalan ya, kemudian akhirnya alif nun. Nah, ini dia. Yang mana dhamirnya? Alif. Ini kan sudah kutandai Kan di sini sudah kutandai semua. Jadi tinggal, kalau kita tidak mau repot, ya tinggal foto ini yang di layar.
Jadi yang mana di sini? Alifnya. Nah, kita kasih masuk. Dhamirnya di sini adalah alif. Kemudian jadi bukan nunnya, tapi apa? Alifnya. Oh, kenapa salah Ki? Bukan nunnya. Makanya di sini sudah ada contoh ini. Yadribani. Lihat yang awalannya ya, kemudian akhirannya alif nun. Dhamirnya di sini sudah saya tandai alif. Hah? Dilihat semua? Lihat di semua. Yang ini, nih. Lihat dah. Jadi dhamirnya adalah alif. Nah, sekarang apa itu alifnya? Kita lihat urutannya di sini. Ya, dia urutan kedua. Kalau kita mau tahu apa yang di urutan kedua, lihat halaman sebelumnya yang dhamir rafa munfasilnya. Kenapa tidak mau pindah ini? Di sini dia ini. Berarti yang ketiga jawabannya adalah huma. Gampang sekali ini tugasnya. Kemudian kadzabti. Nah, kita lihat apakah ada anitanya, fi'il mudhari'nya. Tanda fi'il mudhari' tidak ada. Ada tanda fi'il amr berawalan u atau i? Tidak ada. Berarti fi'il madhi. Ya, sebut fi'il madhi nomor 1. Kemudian ini contoh saja ya. Kalau ditulis fi'il mudhari' sini sama saja. Maksudnya kan saya ringkas di sini. Kemudian kita lihat fi'il madhi yang akhirannya ti. Cari nih fi'il madhi yang pertama di sini. Iya, darabati. Yang ini. Yang ini dia. Yang mana dhamirnya? Di sini sudah ditandai. Mana dhamirnya sini? Ti. Sudah tulis ti. Setelah ditulis ti, lihat lagi apa itu ti-nya. Ti-nya itu di baris kedua. Ti di baris kedua, kemudian urutan keempat 1, 2, 3, 4. Apa itu? Anti. Ini. Jelas ya? Jadi di sini kita kasih anti. Mulai paham? Mulai paham cara kerjanya? Idhabna. Sekarang lihat idhabna. Tidak ada tanda fi'il mudhari anita. Kemudian ada tanda fi'il amr atau tidak? Ada, berawalan i. Ya. Sekarang fi'il amr berarti ini nomor 3. Kita jawab nomor 3. Kemudian cari fi'il amr yang akhirannya ini nah. Jadi terakhirnya saja lihat, baru cocokkan. Lihat fi'il amr itu yang ketiga, tabel yang ketiga. Yang terakhirnya yang nah. Ya, idribna, idhabna. Mana dhamirnya di sini? Ini sudah kita tandai nun. Nah. Tulis di sini dhamirnya nah. Apa itu nanya? Lihat. Ini idribna, dia di baris kedua paling terakhir. Bukan mikir dhamir rafa munfasil. Baris kedua paling terakhir ini. Ini antunna. Sudah tinggal ditulis antunna. Gampang ji? Gampang ji? Paham toh? Sami'ah. Sekarang sami'ah. Apa wazannya ini? Fa'ilah. Berarti fi'il madhi. Tidak ada tambahannya, tidak ada. Masih murni. Masih fa'ilah, masih fa'ala, masih fa'ula, masih murni. Sekarang kita cari di fi'il madhi yang masih murni juga. Doroba. Ini doroba masih murni.
Nah, kalau dia masih murni, apa domirnya? Mustatir huwa. Sudah jawab di sini. Mustatir huwa. Hah? Selesai nah? Paham? Nazartu, bawanya lagi. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Jelas ya? Fi'il madhi. Kemudian kita lihat fi'il madhi yang akhirannya tu. Ya. Fi'il madhi yang akhirannya tu, ini yang di bawah. Fi'il madhi yang akhirannya tu ini. Yang di bawah. Jelas ya? Mana domirnya di situ? Itu dilingkari warna merah. Apa? Tu. Domirnya tu. Apa itu tu? Ana. Nah, lihat. Tu tadi bagian baris paling bawah. Hah? Yang pertama. Nah, di sini barisan paling bawah yang pertama adalah ana. Jelas ya? Sini kita tulis ana. Susah? Kenapa kalau dijawab bersama gampang, Di? Kayaknya harus kerja kelompok gitu. Demikian pula u'budu. U'budu awalannya u. Cirinya fi'il apa itu? Amr. Nah, berarti nomor 3 dia fi'il amr. Kita cari yang akhirannya waw alif. Nah, waw alif. Fi'il amr akhirannya waw alif. Yang mana di sini? Idribu. Ya. Idribu waw alif. Mana domirnya ku tandai di situ? Waw atau alif atau waw alif? Waw saja. Nah, tulis di sini waw. Waw itu apa? Lihat. Ya, baris kedua nomor 3. Nah, kita lihat baris kedua nomor 3 di dhamir rafa munfasil. 1 2 3. Antum. Jelas ya? Nah, di sini kita tinggal tulis antum. Paham? Jadi dhamirnya u'budu adalah wawunya. Bukan waw alifnya, bukan. Tapi wawunya saja. Na'lamu sekarang fil apa ini? Berawalan na. Anita fil mudhari. Nomor 2. Cari mi fil mudhari yang awalannya na. Fi'il mudhari yang awalannya na cuma 1. Apa itu? Nadribu. Mana dhamirnya? Mustatir nahnu. Tinggal ditulis mustatir nahnu. Jelas? Terakhir kafartum. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Ya, lihat cari fi'il madhi yang akhirannya tum. Nah, di darabah. Darabtum. Nah, mana di sini? Nah, ini dia. Darabtum. Darabtum. Mana domirnya di sini? Itu tum. Sudah ditandai. Apa itu tum? Baris kedua yang ketiga. Antum. Darabtum. Jadi dia fi'il madhi. Terus tum. Domirnya pada kafartum adalah tum. Tumnya adalah antum. Dipahami? Taib, seperti itu ya. Ada pertanyaan masalah tugasnya? Tambah lagi tugas begini. Jadi sudah bisa ini benar semua nih kalau dikasih tugas begini. Insyaallah nih. Ya, oke. Saya pegang kata-katanya. Laki-laki itu hanya dilihat dari kata-katanya. Tepat atau tidak? Iya. Lanjut ya. Kalau kita bertanya mungkin misalnya, apa gunanya kita tahu domirnya? Apa gunanya kita tahu apanya? Domirnya.
Ya gunanya supaya kita bisa tahu siapa pelakunya. Siapa apanya? Pelakunya. Kan ini kan dhamir rafa muttasil itu membahas tentang pelaku. Jadi kita bisa tahu pelakunya. Kalau misalnya dibilang, ya tadi misalnya contoh di sini yasjudani. Ya, ini kan artinya sujud. Sujud. Pada yasjudani alifnya adalah dhamir. Alif itu adalah huma laki-laki. Berarti yang sedang sujud siapa? Mereka dua orang laki-laki. Kadzabti. Apa artinya kadzab? Ya, bohong, dusta. Siapa yang bohong? Nah, dhamirnya di sini ti. Siapa itu ti? Anti. Kadzabti, bohong ki. Idhabna, pergilah. Siapa disuruh pergi? Nah, siapa itu nah? Antunna. Kalian banyak perempuan. Kalian pergilah. Sami'a, mendengar. Siapa yang mendengar? Mustatir huwa. Berarti dia. Nazartu, bernazar. Siapa yang bernazar? Lihat dhamirnya. Tu. Siapa itu tu? Ana. Berarti nazar tu saya bernazar. Paham maksudnya? Itu fungsinya. U'budu, beribadalah. Siapa yang disuruh beribadalah? Lihat dhamirnya. Wow. Siapa itu wow? Antum. Beribadalah kalian. Na'lamu, mengetahui. Siapa yang mengetahui? Ya, mustatir nahnu, kami. Kafartum, kafir. Siapa yang kafir? Bukan tum. Ya, yang kafir adalah tum. Siapa itu tum? Antum, kalian. Banyak laki-laki. Fungsinya di situ. Fungsinya supaya kita tahu siapa apanya? Pelakunya. Kan itulah dhamir rafa muttasil namanya. Jelas ya? Ya. Mana? Soal. Paling bawah. Tum. Apa satu? Oh enggak, ini di sini. Satu maksudnya fil madi. Satu ini angka-angka yang pertama ini jenis fiilnya ini. Saya kasih angka. Saya kasih nomor. Kalau ini nomor 2 berarti fiil dhari. Kalau ini nomor 1 berarti fiil madi. Kalau ini nomor 3 berarti fiil gitu. Baik, lanjut ya. Di akhwat bagaimana? Iya. Tidak apa-apa jika salah nih. Karena kalau kita salah, yang penting kita pelajari, oh di sini salahnya. Kalau tidak mau dipelajari, aduh susah. Kita yang mau pintar tapi kita yang tidak mau belajar, itu sulit. Baik. Selanjutnya kita masuk di dhamir yang berikutnya. Dhamir nasab. Dhamir artinya kata ganti. Nasab artinya objek. Ya, objek. Objek, tahu artinya objek dalam bahasa Indonesia? Misalnya memukul, maka yang dipukul objeknya. Ya, saya minum air. Objeknya apa? Air yang diminum. Objek itu yang di. Saya melihat, berarti objeknya yang dilihat. Ya, saya melihat pohon, objeknya adalah pohon. Saya melihat kamu, objeknya kamu. Jelas ya? Kemudian muttasil. Apa artinya muttasil? Bersambung. Bersambung dengan fiil. Fiil ada berapa? Fiil ada 3. Berarti di sini juga bersambungnya dengan 3-tiganya.
Cuman di sini yang dicontohkan cuma satu. Jadi dhamir nasab muttasil itu bersambung dengan semua yang di atasnya ini. Iya, bersambung dengan ini semua. Tanpa terkecuali. Apa maksudnya tanpa terkecuali? Jadi bersambung dengan semua ini. Ya, idrib, idriba, idribu bersambung dengan semua itu. Yadribu, yadribani, yadribuna. Demikian pula bersambung dengan semua ini juga. Contoh satu. Tapi di sini lihat. Yang pertama dicontohkan dorobahu. Dorobahu. Pertama ada apa? Ada fiil doroba. Yang kedua ada hu. Itu hu namanya apa ini di sini? Dhamir nasab muttasil. Hu-nya itu dhamir nasab muttasil, dhamir objek. Sekarang kita rinci dulu. Kalau dibilang doroba, fiil apa? Fiil madi. Nah, kita lihat di fiil madi. Yang mana di sini doroba? Yang pertama. Siapa pelakunya? Mustatir huwa. Berarti ketika dibilang doroba, ya, sama pelakunya kita terjemahkan dia satu orang laki-laki telah memukul. Ditambah lagi hu. Apa itu hu? Urutan pertama ini huwa. Dia satu orang laki-laki. Berarti dia satu orang laki-laki telah memukul dia satu orang laki-laki. Hah? Contoh ya, mungkin belum paham. Belum. Daraba Zaidun Amran. Ya. Daraba Zaidun Amran. Zaid telah memukul Amran, Amr. Sekarang ini Zaidun kita hapus, ganti jadi huwa. Kalau huwa menjadi pelaku, maka huwanya mustatir. Doroba mustatir huwa. Amron kita ganti juga jadi domir. Amron di sini yang memukul atau yang dipukul? Yang dipukul, berarti dia domir yang keempat, domir nasab. Nah, Amron kasih jadi huwa, jadinya hu. Berarti bahasa Arabnya jadinya dorobahu. Dia, yaitu Zaid, telah memukul dia, yaitu Amr. Paham ya? Bagaimana? Paham enggak? Hah? Jadi ada di sini mustatir huwa. Dia, siapa dia di sini? Yaitu Zaid. Daraba telah memukul. Hu, siapa hu? Amran. Dia telah memukul dia. Paham ni? Paham ni? Bagaimana di akhwat? Hah? Karena ini sudah dua ini. Ini fiilnya. Di sini kan yang kita contohkan cuman doroba ini saja. Cuman fiil doroba huwa. Ini dorobanya bisa antum ganti apa saja yang ada di dhamir rafa. Ganti apa saja yang ada di dhamir rafa. Kalau saya yang memukul, doroba ganti. Saya memukul, pakai fi'il madinya. Darabtu. Saya telah memukul. Ya, yang saya pukul adalah hu, dia, satu orang laki-laki. Tambah nih. Darabtuhu. Saya telah memukul dia. Paham ya? Nah, kalau saya pakai fi'il mudhari, ganti pakai fi'il mudhari. Saya sedang memukul. Yang mana di situ saya sedang memukul? Adribu ini, ta? Adribu.
Ya, saya sedang memukul dia satu orang laki-laki, jadinya adribu, tambahunya adribuhu. Hah? Kalau kami memukul dia satu orang laki-laki, nadribuhu. Ganti pakai nadribu. Kenapa nadribu? Karena kami sedang memukul. Nadribu. Siapa yang mau dipukul? Huwa. Oh, kasih ini hu. Nadribuhu. Jelas ya? Kami sedang memukul dia. Kalau saya suruh orang, saya menyuruh orang, anta yang saya suruh, anta, ya, kamu satu orang, pukullah. Yang mau disuruh pukul dia satu orang laki-laki. Berarti idrib, kamu pukullah. Siapa yang mau dipukul? Dia satu orang laki-laki, berarti tambahu, idribhu. Nah, paham? Jadi di sini dhamir nasab muttasil, objeknya itu semua selain dorobah. Ya, jadi kalau saya tanya, mana objeknya? Dorobahu. Mana dhamir nasabnya, dhamir objeknya pada dorobahu? Hapus. Selain doroba itu objeknya. Dorobahuma, mana objeknya? Hapus doroba, berarti huma. Dhamir objeknya adalah huma. Dorobahum, mana dhamir objek di situ? Hum, hapus doroba, hum. Kan dia bersambung dengan fiilnya. Kemudian dorobaha, mana hiya yang jadi objek di situ? Ha. Apa itu ha? Hiya. Kan huwa, huma, hum, kemudian hiya. Jelas ya? Huwa, huma, hum, hiya. Dipahami? Jadi kalau misalnya saya telah itu fil apa? Fil madi. Saya telah memukul. Lihat fi'il madi. Fi'il madi, saya telah memukul. Yang saya di situ yang mana? Darabtu. Saya telah memukul dia satu orang perempuan. Berarti jadinya darabtu, saya telah memukul. Kalau yang dipukul satu orang perempuan ini hanya selain daraba, berarti tambah darabtuha. Paham ya? Paham? Kalau huma perempuan, ini huma sama, masih tetap huma. Kalau banyak perempuan yang dipukul, hunna. Berarti kalau saya telah memukul mereka banyak perempuan, jadinya darabtu hunna, gitu. Ya, darabtu hunna. Jelas ya? Kalau kamu satu orang perempuan telah memukul mereka banyak perempuan, kamu satu orang perempuan, pelakunya siapa? Ya, tunggu dulu, saya tuliskan kalimatnya. Tidak mau bergeser. Kamu satu orang perempuan telah memukul mereka lebih dari 2 perempuan. Siapa pelakunya di sini? Siapa pelakunya? Kamu satu orang perempuan. Fiilnya apa? Madi atau mudhari atau amr? Madi. Berarti cari di fiil madi yang pelakunya adalah kamu satu orang perempuan. Yang mana? Darabti. Tulis. Sekarang kita tulis darabti. Sekarang pertanyaannya, objeknya siapa yang dipukul? Mereka lebih dari 2 perempuan. Yang mana itu?
hunna. Sambung mi hunnanya. Berarti apa? Dorobti hunna. Iya. Dorobti hunna. Harusnya hunna, tapi ada nanti pembahasan. Ya, memang cocoknya hunna ya, cocok hunna. Tapi di sini diganti dia, bukan hunna. Ya, jadi hi. Itu menyesuaikan saja, perubahan harokat diubah sedikit ji. Ya, yang jelas pahami dulu di situ apa hunna. Cuman ini karena ya tihu dalam bahasa Arab itu jelek didengar. Jadi diganti. Jadi harokat aslinya adalah hunna, tapi supaya bagus didengar dikasih hinna. Dorobti hinna. Jelas ya? Tapi tetap hunna itu hunna. Kalau misalnya kamu satu orang perempuan, ya, telah memukul dia satu perempuan juga, saya ganti objeknya. Yang dipukul dia satu orang perempuan. Ya. Nah, yang mana di sini dia satu orang perempuan? Ini. Huwa, huma, hum, hiya. Satu orang perempuan. Berarti ha. Kad dihapus dorobanya berarti ha. Sambung. Dorobtiha. Kamu satu orang perempuan telah memukul dia. Pahamnya? Jelas ya? Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Demikian seterusnya. Kalau anta, mana anta di sini? Ka. Kemudian, ya. Kalau saya telah memukul kamu, satu orang laki-laki. Saya telah memukul, berarti dorobtu. Yang dipukul adalah kamu, berarti dorobtuka. Ya. Afwan. Ini dihapus, hunna dihapus, kita ganti ka. Dorobtuka, saya telah memukul kamu. Lihat ini, dorobtuka, perhatikan baik-baik. Ini dorobtuka, tas sambung semua? Tas sambung semua. Tapi berapa kalimat itu? 3. Satu dorob fiil, yang kedua tu saya pelakunya, yang ketiga ka yang diambak. Kuambak kok. Jelas ya? Nah, dorob tu ka. Paham ini? Nah, jelas ya? Kalau yang dipukul adalah kalian dua orang laki-laki, jadinya kuma. Nah, saya tandai ini domirnya karena ini sudah dipahami dah. Jadi cara penggunaannya itu penting. Jadi saya tandai dulu domirnya. Jadi yang pertama dorobahu, domirnya apa? Domirnya yang mana? Dorobahu. Iya, hu. Domirnya adalah huwa. Kemudian dorobahuma, domir objeknya yang mana? Huma. Dorobahum, domir objeknya yang mana? Hum. Dorobaha, domir objeknya yang mana? Ha. Dorobahuma, mana domir objeknya? Huma juga. Kemudian dorobahunna, mana domir objeknya? Hunna. Dorobaka, mana domir objeknya? Ka. Domir objek ka. Apa itu ka? Anta. Dorobakuma, mana domir objeknya? Kuma. Domir objeknya kuma. Kuma itu apa? Antuma. Dorobakum, domir objeknya mana? Kum. Apa itu kum? Antum. Jadi kalau saya telah memukul, berarti dorobtu. Saya telah memukul. Yang saya pukul adalah kalian, banyak laki-laki. Dorobtukum. Iya. Saya kasihlah dalam Al-Quran, misalnya wa'ada. Wa'ada, fi'il apa dulu ini? Wa'ada, madi.
artinya berjanji. Saya berjanji berarti apa? Saya telah berjanji berarti saya lihat di sini saya mana? Tuh, dorok tuh ini. Nah, berarti apa? Wa'attu. Mana? Gini memang kalau murah aja. Tidak bisa digeser-geser. Wa'attu. Saya berjanji. Siapa yang dikasih janji? Kalian, banyak laki-laki. Berarti wa'attukum. Situ di surah Ibrahim ada. Iblis berkata, wa'attukum. Dan wa'attukum. Saya janjikan kepada kalian. Wa'attukum. Terus lihat lagi. Kalau yang dijanji adalah kamu satu orang perempuan, saya janji kepada kita. Ya, wa'attuki. Nah, ini akhwat yang belum menikah jangan percaya janji. Omong kosong itu, ada ikhwah berjanji. Jelas ya? Wa'attuki. Iya. Jangan pegang janjinya, pegang kedatangannya. Ini domirnya ki. Apa artinya ki? Iya, anti. Baik, wa'attukuma. Mana domirnya? Domir nasabnya kuma. Jelas ya? Tapi kalau kalian ditanya, dorobakuma berapa kata? 3. 1 doroba. Yang kedua huwa mustatir. Yang ketiga kumanya. Paham ya? Jadi 3 kata itu dorobakuma. Kemudian dorobakunna. Mana domir nasabnya? Kunna. Apa itu kunna? Kalian lebih dari 2 perempuan. Kalau kita terjemah ini dorobakunna, apa terjemahannya? Pelakunya dulu. Siapa pelakunya? Kalau doroba huwa. Pelakunya kalau doroba adalah huwa. Berarti dia satu orang laki-laki. Ya, telah memukul. Ya, telah memukul kalian lebih dari 2 perempuan. Panjang nih terjemahannya. Ya, bahasa Arabnya sih ringkas. Dorobakunna. Jelas ya? Baik. Kemudian kita lanjut. Dorobani. Yang dipukul, siapa yang dipukul? Saya. Yang mana di situ selain doroba berarti ni. Jelas ya? Ni. Dorobani. Iya. Kalau kamu satu orang laki-laki memukul saya, kamu satu orang laki-laki telah memukul, apa bahasa Arabnya? Dorob. Iya, dorobta. Yang dipukul saya berarti tambah nih. Ya, dorobtani. Jelas ya? Dorobtani. Taib. Kalau yang di objeknya domir nasabnya kami, ini dia. Nah, jelas ya? Dorobana. Dipahami ini? Ada pertanyaan sampai sini? Domir nasab. Jadi domir nasab itu objeknya. Semua yang sudah kita pelajari dari domir rafa muttasil bisa dipakaikan ini, domir nasab. Jadi misalnya tadi ni dorobani. Itu bisa dipakai semua di sini. Dorobani, dorobani, dorobuni. Kasih pakai semua. Dorobat ni. Nah, sambung lagi. Dorobatani. Ya, kalau dorobatani apa artinya? Dorobata ni. Ya, mereka
Mereka dua orang perempuan telah memukul saya. Hah? Dorobna, kasih ni objeknya saya, berarti kenapa jadi nina? Dorobna tambah ni, dorob ya nani, dorob nani. Apa artinya dorob nani? Mereka banyak perempuan telah memukul saya. Paham? Paham? Demikian seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Kulimen yang dikasih tugas. Terjemahannya tuh saya kasihkan, Ki. Iya. Kamu satu orang perempuan sedang memukul. Kamu satu orang perempuan sedang memukul, apa bahasa Arabnya di situ? Kamu satu orang perempuan sedang berarti fi'il apa sedang? Fi'il mudhari. Cari di tabel yang keduanya, muttasil dengan fi'il mudhari. Kamu, yang mana kamu di sini? Tadribina. Ya, kamu satu orang perempuan telah memukul, berarti tadribina. Ya, yang dia pukul saya. Tadribina ni. Apa minta? Paham? Ya, jadi bahasa Arab itu disambung-sambung. Ya, sambung-sambungnya itu yang bikin pusing biasa. Yang penting kita tahu, oh ini dhamir nasab, oh ini dhamir rafa. Itulah kita belajari. Supaya kita tahu, oh ini sambungan sebagai objeknya. Objek ini semua ini. Dan ini semua bisa bersambung dengan semua jenis fi'il. Bisa semua jenis fi'il madhi, semua jenis fi'il mudhari, semua jenis fi'il amr. Dan semua domirnya bisa juga. Taib. Ada pertanyaan sampai sini? Baru kita lanjut domir jar. Atau sudah mau? Masih lama. Masih bisa. Masih bisa lah dua domir. Lanjut ya. Lanjut. Yang kelima, domir jar muttasil. Domir jar muttasil. Apa itu domir jar muttasil? Langsung saja definisinya. Dia adalah kata ganti yang sebelumnya bersambung, ya, dengan huruf jar atau isim. Dua. Jadi kalau dia bersambungnya, ada domir bersambungnya dengan huruf jar atau bersambungnya dengan isim, maka namanya domir jar muttasil. Paham? Kemudian tambahan lagi, jika dia bersambung dengan isim, maka tambah katanya sebelum menerjemah domirnya. Tambah katanya sebelum menerjemah domirnya. Baik, sekarang lihat di sini ada dua. Ini yang satu ini. Kemudian yang kedua ini yang di bawahnya. Kalau yang satu ini bersambungnya dengan huruf jar. Adapun yang kedua ini bersambungnya dengan isim. Yang huruf jar dululah. Min. Apa artinya min? Dari.
Minhu. Mana domirnya di sini selain min berarti hu. Nah, ini domirnya sama persis dengan domir nasab. Minhu, domirnya adalah hu. Minhuma, domirnya adalah huma. Minhum, domirnya adalah hum. Kalau kita tanya, apa artinya minhum? Dari mereka. Mereka siapa? Banyak laki-laki. Minha, apa artinya minha? Dari dia satu orang perempuan. Ada kasih misalnya, ini ambil kopi. Nah, ada orang ditanya sama istrinya, dari siapa ini? Minha. Kalau siapa itu ha? Darinya. Dari dia ya. Siapa itu ha? Jelas ya? Makanya laki-laki itu kalau dalam bahasa Arab tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong. Kalau perempuan yang kasih ditanya dari siapa, pasti dia jawab minha. Tidak bisa minhu. Paham ya? Demikian pula minhuma. Taib. Mana domirnya? Huma. Minhunna. Domirnya? Hunna. Minka. Artinya dari kamu. Ka itu apa? Anta. Minkuma antuma. Minkum antum. Minki domir apa ini ki? Anti. Minkuma apa ini kuma? Antuma. Minkunna apa ini kunna? Antunna. Kalau diterjemah minkunna dari kalian. Minni dari saya. Domirnya ni. Ini makanya ini ditasdid ini. Dua tasdid itu menunjukkan dua huruf. Jadi minni kan bertasdid nunnya dah. Berarti asalnya begini. Min ni. Paham ya? Tapi ini enninya digabung jadi satu. Kemudian dikasih apa? Tasdid. Minni. Jelas ya? Apa artinya minni? Dari saya. Taqabbalallahu minni. Minni itu minni. Semoga Allah menerima dari saya. Menerima yang dari saya. Minna dari kami. Mana domirnya di situ? Nah. Nah itu apa? Nah itu apa? Nahnu. Taqabbalallahu minna. Semoga Allah terima dari kami. Wa dan minkum dari kalian. Paham tak? Gampang jadi huruf jar. Gampang tak? Ya. Lanjut. Habis kami tak kalah mi. Ya, kalau kita belum paham, ya misalnya belum paham ini sekarang, nonton ulang videonya, ada di rekamannya. Ya, begitu memang. Jadi kita merojaah di situ. Itu gunanya direkam. Kalau ndak mau jadi nonton jangan bisa rekam, Pak. Pala busi memori. Kemudian ummuhu. Ummu, apa artinya ummu? Ibu. Itu ibu kan isim. Isim ummun bisa bertanwin tak? Bisa. Ini isim bersambung dengan dhamir jar. Ya. Dhamir jarnya di sini apa? Yang pertama ummuhu. Apa dhamirnya di situ? Huwa. Kalau kita mau terjemah, ummu artinya ibu, hu artinya huwa. Dia satu orang laki-laki. Di sini tadi ada catatan. Jika ia, maksudnya dhamir jar muttasil bersambung dengan isim, maka tambah katanya sebelum menerjemah dhamirnya. Berarti terjemahannya ibunya dia. Ya, ibunya dia satu orang laki-laki, bukan ibunya laki-laki, bukan. Ibunya dia. Ibunya dia, siapa itu dia? Satu orang laki-laki. Jelas ya? Ibunya Zaid misalnya. Yang jelas yang punya ibu itu adalah huwa. Dia satu orang
laki-laki. Taib. Jadi ditambah katanya. Kemudian ummuhuma, sama terus ummuhum. Ibunya apa ini? Ummuhum, ibunya mereka. Banyak laki-laki. Ummuha, hah? Ibunya dia satu orang perempuan. Ummuhuma, ummuhunna, ummuka. Apa itu ummuka? Ibunya kamu. Hah? Misalnya ada orang, ya, Muhammad sama Zaid. Muhammad lagi di dalam, Zaid di luar. Datang ibunya Muhammad. Nah, Zaid masuk, kasih tahu Muhammad, ada ibu-ibu. Siapa? Ummuka. Ibunya kamu. Kamu kan satu orang laki-laki. Ibunya kamu. Jelas ya? Ummukuma. Terus ummukum, ummuki, ummukuma, ummukunna, ummi. Mana ana di sini? Ya. Jadi selama ini kan dari tadi kita ada ni, ada nunnya tah? Itu nun sebenarnya tidak termasuk dhamir, tapi kita masukkan saja supaya itu dulu, jangan dipisah. Itu dipisah jadi dhamir sama fi'il saja sudah pusing. Apalagi mau dipisah lagi nunnya sama ya-nya, jangan. Jadi satukan saja dulu. Taib. Apa artinya ummi? Ibunya saya. Makanya kita kalau panggil ibuku, ummi, mau kemana? Tah? Nah. Ummuna, ibunya kami. Ganti misalnya zauj atau zaujatun. Zaujatun apa artinya? Istri, pasangan, perempuan toh, pakai ta marbutah. Zaujatun. Kalau laki-laki suami, hapus tanya zauj. Taib. Kalau kita bilang istriku, hapus ini tunnya, kemudian tambah ya. Zaujati. Jelas ya? Nah, ini juga ini kadang ya, pernah saya dengar ada ikhwah dia bilang begini sama kawannya. Sama siapa Ki kesini? Sama zaujati. Ngerti maksudnya? Sama siapa kesini? Sama zaujati. Istrinya selingkuh kah? Saya lewat, bahayanya. Kenapa istrinya lagi sama orang? Ternyata dia pikirnya zaujati itu istri saja, bukan. Zaujati itu istriku. Sama siapa kesini? Sama istriku. Paham ya? Itu juga perempuan ya. Jangan sampai perempuan tanya ke temannya, lagi sama ki zauji. Lagi sama ki suamiku. Salam itu. Pelanggarnya suaminya kalau lagi sama istrinya orang. Paham sampai sini? Jelas ya? Terakhir dhamir yang keenam, dhamir mustatir. Semuanya sudah selesai dhamir mustatir. Dhamir mustatir di sini yang pertama di fi'il madi ada berapa? Iya, ada 2. Daraba huwa sama darabat hiya. Itu dhamir mustatir. Sudah 2, hitung ya. Kemudian di fi'il mudhari ada berapa? Iya, ada 4. Ada huwa, bukan 4. Yadribu huwa, tadribu hiya, kemudian tadribu anta. Tadribu dihitung 2. Tadribu hiya sama tadribu anta. Kemudian adribu ana, nadribu nahnu. Sudah berapa? 2 tambah 5? 2 tambah 5, 2 di fi'il madi, 5 di fi'il mudhari, 7. Tambah lagi di fi'il amr, idrib, 1 saja, anta. Berarti totalnya 8. Dhamir mustatir totalnya ada 8. Daraba 1, darabat 2, yadribu 3, tadribu 4, adribu 5, nadribu 6, idrib 7. Mana satunya? Tadribu dihitung 2. Lihat tadribu ada 2 tak?
Ada tadribu hiya, ada tadribu mustatir anta. Paham ya? Taib. Itu domir mustatir. Ada pertanyaan? Selesai domir, selesai sudah. Ini satu kali jika ini pusing Pak. Setelahnya enggak nih. Betul nggak? Nanti di nahwu lagi. Jelas ya? Jadi itu domir, itu yang paling paling perlu fokus di situ. Karena di situ kan kita ini huwa atau huma atau anta, makanya untung kita dikasih tabel-tabel ini. Mau saya screenshotkan ini, baru dikirimkan. Yang saya tandai domir-domirnya. Ini kan kalau ditandai begini enak. Idribi domirnya. Ya, ada sih sudah. Oh iya. Nanti di rekamannya ya. Bisa di screenshot di rekamannya. Baik, tafadhal kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Jadi siap dikasih tugas. Tugasnya mungkin menerjemah saja ya. Jadi tugasnya menerjemah saja. Menerjemah dari Arab ke Indonesia. Jangan dari Indonesia ke Arab. Indonesia ke Arab nanti susah. Belajar lagi menulis. Cara tulisnya bagaimana? Ini disambung enggak? Jadi misalnya nanti saya kasih tugas nomor 1. Nomor 1 misalnya dorob. Iya, tidak keluar dari dorob. Dorob yadribu idrib. Itu aja. Dorob tani. Tak balik ya. Ba dulu. Dorob tani. Apa terjemahannya dorob tani? Cari nih, dorob ta dulu dicari sebelum ni-nya. Dorob ta fi'il apa? Madi. Cari mana dorob ta di sini? Ini dia. Dorob ta berarti terjemah kamu. Ya, boleh kasih dalam kurung saja jumlah dan jenis kelaminnya. 1 laki-laki. Kamu 1 laki-laki telah memukul. Iya, kamu 1 laki-laki telah memukul saya, betul. Iya. Jelas ya? Paham ini? Tugasnya? Betul. Nomor 2. Misalnya idribi idribina. Ya, idribina. Fil apa dulu ini? Madi, mudhari, amr. Amr, idribi. Apa itu idribi? Mana domirnya di sini? Anti, kamu. Terjemah kamu. Ya, kamu 1 orang perempuan. Fil amraf, pukullah. Kamu 1 orang perempuan, pukullah. Kami, pukullah kami. Cukup ya. Jadi ini cara kerja tugasnya ada lagi di video nanti. Cek nih videonya. Seperti ini, diterjemah saja. Jadi caranya lihat dulu fil apa itu. Fil apa? Kemudian cari di situ di tabel-tabelnya. Apa itu domirnya yang bersambung di situ yang pelakunya, baru terjemah. Kalau fil madi telah memukul. Kalau fil mudhari sedang memukul. Kalau fil amr pukullah. Itu terjemahan filnya ya. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.